ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Saudaraku ikhwan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kembali kita bertemu di masjid ini. Tentu kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan dengan cara yang indah dalam melaksanakan ketaatan bersama-sama, melaksanakan salat zuhur bersama-sama, bahkan kita melaksanakannya berjamaah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan siang hari ini ana tidak melanjutkan pembahasan yang lalu, minggu lalu membahas tentang apa? Ada yang masih ingat gak? Pada tidur semua nih. Ada yang masih ingat gak? Pertemuan lalu itu membahas tentang apa? Fikih ringkas udhiyah, ya, fikih ringkas udhiyah. Tapi pertemuan hari ini karena sudah berlalu ya, menyembelih kurban, maka pembahasan hal tersebut nanti kita ganti di insyaallah di tahun berikutnya insyaallah. Dilengkapkan insyaallah. Adapun hari ini kita akan terus mempelajari ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para ulama, yang dimana bekal inilah yang akan menjadikan kita nanti mudahnya masuk ke dalam surga. Sering kita mendengarkan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dia meniti suatu jalan dan jalan tersebut jalan menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mudahkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Maka pada kesempatan siang hari ini kita setidaknya duduknya kita, mendengarnya kita ini sedang dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Siang hari ini jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, saya ingin melanjutkan materi dua pertemuan sebelumnya ya. Bukan pertemuan yang sebelumnya tapi dua pertemuan sebelumnya, yaitu kembali lagi ke pembahasan kita. Ada yang masih ingat kitab yang sedang kita pelajari? Ta'zimul ilmi. Apa artinya ta'zimul ilmi? Memuliakan ilmu. Kita dari pertemuan awal sampai pertemuan hari ini kita masih belajar adab. Kita masih belajar adab. Bagaimana kita beradab dalam berilmu. Dan saat ini kita sudah sampai ke prinsip yang keberapa? Ke-14. Barakallahu fiik. Ke-14. Alkitab sudah ditampilkan? Moga ditampilkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita masuk ke prinsip yang ke-14. Bayangkan, antum sekarang belajar adab yang ke-14 dalam memuliakan ilmu. Yang dimana kitab ini, ada yang masih ingat, dikarang oleh siapa? Syekh Saleh Al-Utsaimin, hafizahullah ta'ala, barakallahu fik. Ya. Dikarang seorang ulama yang saat ini masih hidup. Kalau antum mau langsung hadir di halaqahnya, bisa langsung antum berkunjung ke Madinah, ada beliau halaqahnya, masya Allah. Kitabnya masih kita rasakan, orangnya masih hidup, seperti itu. Dan saat ini kita berada di prinsip yang ke-14.
prinsip yang ke-14. Oke. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita konsentrasi selama 30 menit ke depan karena ini yang akan diinformasikan adalah ilmu ya, yang akan disampaikan adalah ilmu. Dan ilmu ini bahkan berkaitan dengan adab, dan sebagaimana kita tahu bahwasannya seseorang itu banyak masuk ke dalam surga itu karena akhlaknya, karena beradab. Ya, bukankah Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadisnya, ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah, aku jamin siapa di antara kalian ya yang dimana dia akan mendapatkan surga nanti yang paling tinggi. Apa kata Rasulullah? Liman hasuna khuluqa, barang siapa yang akhlaknya itu baik, adabnya itu baik. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke 14, prinsip yang ke-14. Kita akan pelan-pelan mencerna apa yang diinginkan oleh sang penulis dalam kitabnya. Beliau mengatakan, ini mohon izin harokatnya salah ya, bukan dari penulisnya tetapi dari AI-nya. Ya. Di sana ma'aqudu salah. Harusnya yang benar adalah al-maqidu. Al-maqidur rabi' asyara. Al-maqidur rabi'u asyara, yaitu prinsip yang ke-14. Prinsip yang ke-14. Judulnya adalah atau subbabnya adalah ikramu ahlil ilmi wa tauqiruhum, yaitu memuliakan ahlul ilmi. Memuliakan ahlul ilmi dan menghormatinya. Pertanyaannya adalah, siapa di sini ahlul ilmi? Hah? Siapa? Ustadz, siapa lagi? Ulama. Kenapa saya sebut di sini ahlul ilmi? Bukan atau disebutnya pemilik ilmu. Bukan, ini kan di garis guru ini, di kurung ini karena memudahkan saja. Kenapa sang penulis itu menyebutnya ahlul ilmi? Kenapa enggak menyebutkan ikramul ulama, tetapi bukan malah menyebutkan dalam kitabnya ikramu ahlul ilmi? Kalau misalkan ikramul ulama langsung tertuju kepada memuliakan para ulama, tetapi beliau menulisnya dengan ikram ahlul ilmi, memuliakan orang si pemilik ilmu. Pemilik ilmu ini semua mencakup ikhwatal iman. Entah itu guru antum ketika guru kecil antum, ketika dulu antum ingat enggak ketika belajar bahasa Indonesia ini budi ini dan sebagainya, itu juga ahlul ilmi. Ada bagaimana adabnya terhadap mereka, memuliakan mereka. Atau guru ngaji ketika antum kecil, atau guru ketika antum SMA. Nah, ini semua termasuk dari ahlul ilmi, bukan hanya ulama saja. Makanya di sini ada ulama atau guru, atau ustadz atau kiai dan lain sebagainya. Mereka harus dimuliakan. Di antara seseorang memuliakan ilmu adalah dia memuliakan ahlul ilmi dan menghormatinya. Mari kita lanjut ke bacaan berikutnya. Beliau mengatakan dalam kitabnya, inna fadlal ulama'i azimun, sesungguhnya keutamaan para ulama mereka sangatlah besar. Wa mansibahum mansibun jalilun, dan kedudukan mereka adalah kedudukan yang agung sekali di sisi para ahli ilmi. Jadi si penulis ini ingin mengingatkan bahwasannya mereka ahlul ilmi adalah orang yang agung dan juga kedudukannya itu sangat besar. Maka hendaknya kita semuanya menempatkan pada porsinya. Jangan seseorang mentang-mentang ya dia senior kemudian atau dia junior, dia mengetahui di hadapannya lebih mengetahui ilmu agama atau alim, kemudian dia tidak menghormatinya. Maka hal ini adalah termasuk bukan memuliakan ilmu. Orang yang memuliakan ilmu adalah mereka para ulama, para ustadz, para kiai. Bahkan kalau seandainya antum punya kakak kelas lebih berilmu, maka kedudukan dia itu lebih tinggi. Ya, seperti itu. Ini setidaknya sang penulis itu mengingatkan kepada kita. Memang ikhwatal iman, akhir-akhir ini banyak sekali meresahkan
di mana ada, ya kita tahu, ada ustadz yang berlebihan dalam atau dikultus, betul ya? Atau kiai dikultus, atau sebaliknya ada orang yang dia tidak menghormatinya, maka dua-duanya ini tidak boleh. Maka hendaknya dia harus pertengahan memuliakannya. Dan sang penulis ini mengingatkan antum harus memuliakan ahlul ilmi, seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, li'annahum aba'ur ruhi fasyekh abun lirruhi kama annal walida abun lil jasadi. Subhanallah. Beliau ingin mengingatkan kepada kita ikhwatal iman bahwasannya guru antum, guru yang dulu ketika antum kecil, SMP atau SMA atau bangku kuliah ikhwatal iman, itu adalah bapak ruhnya antum. Bapak ruhnya antum. Sebagaimana antum memiliki bapak biologis, yaitu bapak aslinya antum. Setidaknya seseorang ketika dia lahir di dunia, dia memiliki dua bapak. Yang pertama adalah bapak biologisnya, yang kedua adalah bapak ruhnya. Yang dimana ketika dia ingin melaksanakan sholat, dia bertanya kepada gurunya, bagaimana tata cara sholat. Atau bagaimana ketika dia ingin baca Quran, dia bertanya kepada gurunya, bagaimana cara membaca Al-Quran. Maka setidaknya ketika seseorang lahir di dunia ini, dia memiliki dua bapak. Ya tentu tidaklah ada beberapa yang berbeda dari sisi bakti. Ya tentu kita lebih banyak bakti kepada orang tua kita. Tetapi di lain itu antum juga memiliki namanya bapak ruh antum. Yang dimana ketika banyak orang jasadnya sering diperhatikan, tetapi kadang ruhnya tidak diperhatikan. Banyak atau tidak? Banyak. Orang sering olahraga, sering lari, jogging, tetapi dia tidak memperhatikan ruhnya. Maka hal tersebut dia tidak didapatkan dari apa? Dari orang tuanya, tetapi dia membutuhkan yang namanya guru, dan guru tersebutlah dia bapak ruhnya seseorang. Atau ibaratnya bapak rohani, guru rohani. Seperti itu. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, saya ingin mengingatkan kepada kita, sejatinya para ulama ini yang ada, yang kita sedang baca ini kitabnya, atau yang saat ini di hadapan kita semuanya, yang kita pernah dulu ngaji kepada dia, ketahuilah mereka semua adalah bapak-bapak kita dalam rohani, dalam mengembangkan spiritual kita. Dan beruntunglah kalau seandainya ternyata dia dilahirkan memiliki orang tua, dan orang tuanya tersebut dia ahli agama, dia sudah mendapatkan keutamaan dua tersebut. Tapi kenyataannya adalah banyak di antara mereka yang lahir di dunia, mereka hanya mendapati orang tuanya yang mereka sibuk Masya Allah luar biasa mencari nafkah, tapi dia terkadang lupa untuk memperhatikan rohaninya. Makanya di antara mereka ada yang dimasukkan ke dalam apa? Pesantren, betul nggak? Iya. Ada yang dimasukkan ke TPA, ke rumah Quran dan sebagainya. Iya. Karena apa? Bukan hanya kita mengembangkan diri saja menjadi besar, enggak, tapi kita juga membutuhkan yang namanya rohani. Makanya para ulama inilah mereka bapaknya rohani bagi penuntut ilmu, para penuntut ilmu. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, beliau mengatakan fal i'tirafu bi fadlil muallimin haqqun wajibun. Oleh karena itu, mengakui keutamaan para guru adalah hak yang wajib. Hak yang wajib, ikhwatal iman. Okelah, coba kita kembali kepada masa yang lampau. Lihatlah bagaimana dahulu para sahabat, mereka sangat mengagungkan Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW itu bukanlah bapak biologis mereka. Tetapi mereka dahulu para sahabat sangat memuliakan Rasulullah SAW. Bahkan ya kita tahu Rasulullah SAW aja ada di antara murid-muridnya mereka yang khusus mengurus hewan tunggangannya. Ada di antara mereka ada yang mengurus air wudunya. Ada di antara mereka ngurus ini dan itu. Subhanallah. Sementara kita ya yang dimana terkadang mendapatkan akhlak ya, ada guru di hadapan kita yang padahal mungkin kita sudah SMA, udah kuliah, terus kemudian
di hadapan kita, guru dulu ini guru ngaji kita ketika kecil, tapi apa? Diabaikan atau tidak dimuliakan atau seperti teman biasa. Waliyadzubillah. Semoga kita berlindung dalam hal tersebut. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sekali lagi sang penulis itu ingin mengingatkan kepada kita bahwasannya memuliakan para ahlul ilmi ya termasuk dari memuliakan ilmu, termasuk dari memuliakan ilmu. Kemudian dalilnya ada enggak? Dalilnya ada. Yang tadi ya, dari awal tadi saya sebutkan contoh Rasul. Tapi ada yang disebutkan oleh sang penulis. Beliau mengatakan, perhatikan. Qala Syu'batu ibn Hajjaj, kullu man sami'tu minhu hadithan fa'ana lahu abdun. Masya Allah. Ya, ini mohon maaf, ini pernyataan terlebih dahulu. Ini ada suatu pernyataan yang sangat indah yang disampaikan oleh Syu'bah bin Hajjaj. Ya, bahwasannya beliau pernah mengatakan semua atau setiap yang aku pernah dengar dari dia satu hadis, maka fa'ana lahu abdun, maka sejatinya aku itu adalah budaknya dia. Subhanallah, budaknya. Padahal murid. Jadi dia menganggap dirinya bahwasan dia budak si gurunya. Maksudnya apa? Bukan berarti sang guru itu semena-mena, tidak. Tetapi ketika guru mengingatkan, jaga ucapannya, jaga lisannya, jaga tindakannya, maka hendaknya harus diindahkan perbuatan tersebut. Ya tentu ikhwatal iman, sebagaimana kita tahu sejauh mana kita harus taat kepada guru kita. Ya tentu kita harus tahu bahwasannya kita harus taat kepada guru kita semenjak itu dalam hal yang ma'ruf, dalam kebaikan. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, la ta'ata fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk semenjak dia memerintahkan kepada kemaksiatan, tidak ada ketaatan di dalamnya. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ketika diarahkan oleh sang pembimbing atau sang guru, entah kiai atau ulama dan sebagainya, maka hendaknya dia harus mengindahkan perbuatan tersebut. Bahkan yang lebih ajibnya, ini perkataan Syu'bah bin Hajjaj mengatakan bahwasannya setiap yang aku pernah dengar dari hadis darinya, maka sejatinya aku itu budaknya dia. Subhanallah. Tahu budak ikhwatal iman? Tahu budak? Budak itu kalau diperintah itu mau atau tidak? Harus mau. Kalau kagak diapain? Dipukul. Masa iya antum harus dipukul? Enggak kan? Ayo hadir di halaqah. Masa harus dia datengin? Di setiap unit didatengin? Enggak mungkin kan? Seperti itu. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya, ini bukti bahwasanya Syu'bah bin Hajjaj dia sangat memuliakan gurunya, dan dia tidak lain melakukan hal tersebut karena dia memuliakan ilmu. Dia, makanya ikhwatal iman, dari sini kita mengetahui ciri seseorang itu berilmu adalah ketika dia bisa memuliakan gurunya. Maka sebaliknya, apabila dia tidak memuliakan gurunya, maka sejatinya dia tidak berilmu. Karena kita dapatkan dahulu para sahabat dan juga para salaf terdahulu, mereka juga padahal berguru kepada kawannya. Bahkan tidak jarang dari mereka itu terkadang silang pendapat, betul atau tidak? Iya. Tetapi mereka menghormati, saling menghormati. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya, di antara yang terbaik itu di prinsip yang ke-14 ini mengingatkan kita untuk selalu memuliakan para ulama yang ahli ilmu dan juga menghormati mereka. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dalam kitabnya disebutkan wastanbata hadzal ma'na minal Qur'ani Muhammad ibn Ali al-Udfuwi. Nah, ternyata ada seorang ulama namanya Muhammad bin Ali al-Udfuwi, dia pernah beristinbat tentang maksud dari hal tersebut atau makna, atau disebutkan istinbat itu mengambil hukum atau kesimpulan, ya. Ternyata memuliakan para ulama itu ada istinbatnya, ada hadisnya, ada dalilnya. Coba perhatikan. Idza ta'allama al-insanu minal alim wastafada minhul fawaida fahuwa lahu 'abdun. Sesungguhnya apabila seseorang belajar dari seorang alim dan dia mendapatkan manfaat darinya, maka sejatinya dia budak. Nah, budak dalilnya mana? Kok bukti bahwasannya seseorang ini budak? Ternyata ada yang mentafsirkan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Musa li fatah. Ini kurang tepat bacaannya, tulisannya. Di surat apa ini? Ada yang ingat? Di surat Al-Kahfi. Bagaimana
ketika disebutkan dalam kisah ini Allah mengabadikan perkataan Musa, wa idz qala Musa li fatah, dan ketika atau dan apabila Nabi Musa alaihissalam berkata kepada fatah. Ya, kita mungkin akan menerjemahkan fatah itu adalah apa? Pemuda. Tetapi sang penulis ini, ya, sang alim ini Muhammad bin Ali Al-Udufi mengatakan wahwa Yusha bin Nun. Maksud fatah di sini yang pertama orangnya adalah Yusha bin Nun, itu kata beliau. Walam yakun mamlukan lahu. Padahal Yusha bin Nun ini dia itu bukan budaknya. Bukan budaknya Nabi Musa alaihissalam. Wa inna makana mutalminan lahu mutabbi'an lahu faja'alahu Allahu fatahu lidzalik. Sejatinya si pemuda ini Yusha bin Nun, dia ini adalah muridnya. Tetapi beliau menafsirkan murid di sini adalah abdun, yaitu budak. Subhanallah. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Kita membaca sejarah-sejarah bahwasannya Nabi Musa itu tidak memiliki budak, tetapi Allah mengabadikan fatah, yaitu si murid itu sebagai budaknya sebagaimana ditafsirkan yaitu Muhammad bin Ali Al-Udufi. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya, ini adalah bentuk, ya, memuliakan para ulama yang lebih alim tentunya Yusha bin Nun ini, ya, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Yang dimana Yusha bin Nun ini memuliakan Nabi Musa sampai Allah abadikan di kisahnya di dalam surat Al-Kahfi. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, coba kita perhatikan pernyataan selanjutnya apa yang disampaikan syekhnya. Beliau mengatakan wa qad amara syar'u bi ri'ayati haqqil ulama, dan sungguh syariat Islam telah memerintahkan untuk memperhatikan hak mereka para ulama. Kan ada pertanyaan, haknya apa? Nanti akan dijelaskan. Yang pertama adalah ikhwatal iman ikraman lahu. Yang pertama, hak yang pertama harus diberikan mereka pada ahli ilmi, ke guru ngaji antum dulu, ya. Antum dulu punya guru matematika, antum punya dulu guru fisika. Yang pertama ingat, hak yang mereka harus dapatkan dari antum adalah ikraman lahu. Antum harus memuliakan dia. Harus memuliakan dia. Berikutnya, wa tauqiran, dan juga menghormati mereka, ya, wa i'zazan, dan juga mengagungkan mereka. Subhanallah. Perhatikan, Far'a Ahmad fil Musnad. Ternyata ikhwatal iman, sang penulis Syekh Shalih Al-Utsaimin juga mencantumkan dalil yang lain selain dalil Al-Qur'an, yaitu adalah dalil riwayat Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Musnad. An Ubadah bin Samit, dari seorang sahabat yang bernama Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu pernah mengatakan, apa ya Rasul pernah mengatakan? Laisa min ummati, bukanlah seseorang itu dari umatnya Nabi Muhammad. Lalu kalau seandainya bukan umatnya Nabi Muhammad, umatnya siapa? Nah, bahaya sekali ikhwatul iman. Man lam yujilla kabirana, yang dimana seseorang tidak memuliakan yang lebih tua darinya. Kemudian yang kedua, wa yarham saghirana, dan menyayangi yang lebih kecil. Wa ya'rif li'alimina haqqah, dan mengetahui hak dari gurunya atau hak dari sang alim. Lihat, perhatikan hadis ini ikhwatul iman. Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita 3 hal yang dimana kita harus mengindahkan wasiat ini. Yang pertama, seseorang harus memuliakan yang lebih tua. Memuliakan yang lebih tua. Yang kedua, menyayangi yang lebih kecil. Yang ketiga, menghormati yang alim. Menghormati yang alim. Subhanallah, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang dia melakukan hal tersebut, maka hal tersebutlah dia dikatakan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sebaliknya, apabila dia tidak menghormati orang yang lebih tua, mentang-mentang dia senior, kemudian datang dia baru masuk,
dan dia lebih berumur tapi dia tidak dimuliakan, maka hati-hati ikhwatal iman. Tidak boleh seseorang mencederai dia atau menghina dia. Maka kita bisa melihat orang ini ketika dia tidak menghormati yang lebih tua, maka sejatinya dia bisa diancam termasuk bukan dari golongan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau dia memuliakan, maka dia akan termasuk dari golongan Nabi Muhammad. Maka saya yakin akan ada mungkin di samping atau di sebagian kawan-kawan akan mengatakan, Ustaz, bagaimana kalau seandainya dia nyebelin, Ustaz? Nah gitu kan. Saya kesel banget Ustaz sama orangnya. Udah tua ngeselin gitu kan. Lalu bagaimana ikhwatul iman orang seperti ini? Maka hendaknya tetap, walaupun dia tua, walaupun dia membuat kita kesal, membuat kita tidak suka, maka dia mempunyai porsi dalam Islam, harus dimuliakan sesuai dengan haknya. Jelas sampai sini ya? Jadi ibarat kalau seandainya dia lebih tua, maka kita tidak boleh mengangkat suara di hadapannya atau melotot di hadapannya, itu tidak boleh. Dan maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dia menghormatinya, maka sejatinya orang tersebut termasuk dari umatnya Nabi Muhammad. Yang kedua, di antara pesan Nabi adalah hendaknya seseorang itu menyayangi yang lebih kecil. Mentang-mentang dia besar gitu kan, suka nginjek-nginjek yang kecil, maka hal ini tidak dibolehkan. Atau bahkan mengabaikan haknya. Ustaz, junior ini Ustaz, dia Ustaz, kayak gitu kan, baru masuk Ustaz, dan sebagainya. Enggak boleh, tetap harus menyayanginya. Dan itulah Islam ikhwatal iman. Tidak boleh ada kezaliman di dalamnya. Yang terakhir di antara pesan Nabi Muhammad SAW adalah seseorang harus mengetahui haknya sang guru. Guru-guru kita dahulu itu juga memiliki haknya, dan seseorang itu harus mengetahuinya. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, itu adalah hadis dan pesan buat kita semuanya. Oke, kita akan lanjut lagi ke dalam kitabnya. Kemudian beliau menghadirkan dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga adalah dalil ijma'. Coba kita perhatikan. Wa naqala Ibnu Hazm al-ijma'a ala tauqiril ulama wa ikramihim. Apa maknanya? Ijma' para ulama, konsensus para ulama. Tidak ada satupun para ulama yang berselisih. Apa? Bahwasannya dia harus memuliakan para ahli ilmi. Orang yang mempunyai ilmu itu wajib hukumnya dimuliakan. Ijma'. Tahu ijma' berarti tidak ada satupun yang membantah. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, demikianlah ya perintah ya Rasulullah SAW kepada kita untuk selalu mengetahui hak-hak para ahli ilmi. Oke, kita akan bahas sedikit lagi ikhwatal iman. Di antara di sini ya, faminal adabi allazimah li syekh 'alal muta'allim. Maka di antara adab yang wajib ditunaikan oleh seorang murid kepada gurunya, yang masuk ke dalam prinsip besar ini adalah mimma yadkhulu tahta hadzal asl. Ingat ikhwatal iman, yang pertama adalah tawadhu. Apa itu tawadhu? Tawadhu apa? Rendah diri apa rendah hati? Rendah hati ikhwatal iman. Ya, bukan rendah diri, bukan. Tapi rendah hati. Ya. Seseorang merendahkan hatinya. Misalkan contoh, ketika dia di halaqah Quran, ketika misalkan Ustadz Hamzah misalkan menyampaikan materi gitu kan, wah ini udah denger nih yang disampaikan Ustadz Randy nih, nah gitu kan, tetap harus tawadhu. Dia harus tawadhu mendengarkan apa yang disampaikan. Nah itulah ketika dia tawadhu terhadap ahlu ilmi, maka sejatinya dia termasuk memuliakan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ikhwatal iman, apa? Yang kedua adalah wal iqbal wa adamul iltifati anhu, yaitu kalau belajar itu menghadap gurunya. Betapa banyak kita dapatkan di halaqah ya, kawan-kawan ya, Masya Allah. Ketika mereka belajar kepada gurunya, dia kanan kiri dan lain sebagainya ya. Nggak ada kebutuhan yang dimana mendesak, yang dimana harusnya ketika dia di halaqah perhatikan gurunya. Janganlah nengok ke kanan ke kiri, di mana adabnya? Nah ini beliau mengatakan di antara hak seorang guru adalah seseorang yang belajar itu menghadap ke gurunya ketika dia belajar, menghadap gurunya.
Itu diajarkan sampai sedemikian rupa. Ingat gak kisah Yahya bin Laits, kisah Yahya bin Yahya Al-Laitsi, yang dimana Yahya bin Yahya Al-Laitsi ini adalah salah satu seorang ulama yang diberikan izin atau dia meriwayatkan kitab Al-Muwatta ini tidak lain hanya 2 orang riwayat ini aja, yaitu dari siapa? Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Di mana ketika dia kalau belajar kepada Imam Malik, Yahya bin Yahya Al-Laitsi selalu menghadap gurunya, sampai disebutkan ternyata di luar itu lagi ada sesuatu yang menghebohkan. Ada apa? Ada gajah. Kenapa pada saat itu di Madinah nggak ada gajah? Subhanallah. Sampai-sampai disebutkan Yahya bin Yahya Al-Laitsi itu tidak mengikuti murid-murid yang lainnya. Ketika ditanya oleh Imam Malik gitu kan, kenapa gerangan engkau tidak melihat sebagaimana kawan-kawan kalian? Kemudian Yahya bin Yahya Al-Laitsi mengatakan, sejatinya aku datang itu hanya untuk mengambil ilmu kepada engkau. Subhanallah, itu Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Ya. Lalu bagaimana dengan kita? Lengah dikit langsung scroll. Aduh Allah, emang kita penuntut ilmu akhir zaman masalah kayak gini ya ikhwatal iman. Subhanallah ya. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, saya ingin menyampaikan kepada antum, ini juga nasihat buat pribadi, bahwasannya di antara hak seorang alim yang sedang menyampaikan adalah menghadap ke depan. Menghadap ke depan. Bukannya malah apa? Nyari spot-spot yang enak gitu kan. Subhanallah. Atau tadi udah tegang ya fadhal. Alhamdulillahnya kalau diizinkan oleh gurunya. Lah kalau kagak, bagaimana? Anak ingat sekali bagaimana pernah ya Allah yarham ya Ustadz Yazid ya hafizahullah taala, sampai sang kameramen itu yang sibuk nyuting suruh duduk dengerin kajian itu semua yang di belakang jualan masuk. Bayangkan digitukan, ditahdir, duduk dengarkan sampai digituin. Subhanallah. Kalau sekarang antum bukan Ustadz Yazid, tayyib. Subhanallah. Ya. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya, di antara memuliakan seorang gurunya adalah ketika dia menghadap ke gurunya, ketika guru menyampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah apa di sini? Wa mura'atul adabil hadits ma'ah, yaitu memperhatikan bagaimana ketika dia berbicara kepada gurunya. Dan sampai sini ya. Jadi kalau misalkan di hadapan kita ada ustadz, ada kiai, ada guru, dengarkan dulu. Walaupun misalkan antum itu benar, dengarkan dulu, ketika selesai baru sampaikan. Afwan ustadz, sepertinya bukannya seperti ini ustadz, dalilnya ustadz, sampaikan. Jangan ente itu so tahu ustadz. Wah no, astagfirullahaladzim. Jangan kayak gitu ya kata. Ente pernah ini enggak ustadz? Oh, ente pernah, masya Allah. Luar biasa. Ya itulah ikhwatal iman yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kita harus menghindari sifat-sifat yang tadi. Ini diajarkan ini sama Syekh Shalih Al-Utsaimin ini. Jadi ketika dia berbicara kepada gurunya, dia harus memperhatikan adabnya. Ya kalau bisa ajibnya, lebih ahsannya, yaitu mendoakan terlebih dahulu. Lihatlah bagaimana sekarang ikhwatal iman, kalau antum misalkan dengan izin antum umroh, antum lihat di majelis halaqah-halaqah, itu setiap halaqah itu ada qori'nya. Tahu qori' enggak? Qori tahu ya, qori ya, yang baca kitabnya. Apa yang dia baca? Apakah dia langsung baca bukunya? Enggak, dia mendoakan dulu. Dia akan mendoakan. Dia mengatakan ya, biasanya dia akan mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa barakallahu fi ahlihi wa barakallahu fi malihi wa ghafarallahu lahu. Semoga Allah memberkahi kepadanya dan juga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Itu beradab. Makanya saya mendapatkan ada ada video potongan kecil yang dimana ketika Syekh Abdul Razak itu menyampaikan kajiannya, ternyata yang qori'nya itu adalah siapa? Anaknya sendiri. Ketika ingin memulai kajiannya, dia mendoakan sang penulis dan juga sang gurunya. Nangis itu Syekh. Akhirnya enggak bahas kitabnya, jadi bahas tentang masalah apa? Masalah berbakti kepada orang tua, memuliakan para ulama dan sebagainya. Itu dia. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak ya kita ya yang bodoh terhadap hal ini. Ya makanya saya pernah menyampaikan kepada kawan-kawan yang biasanya yang di kelas merah yang terdahulu, ketika kawan-kawan ingin baca kitab, apa yang saya bilang kepada antum semua? Doakan dulu sang penulisnya, sang pemilik kitabnya ini doakan. Siapa? Imam An-Nawawi ini. Karena kita belajar At-Tibyan. Kenapa? Karena dengan itulah kita akan mendapatkan keberkahan. Ikhwatal iman. Doakan. Seperti itu.
Maka kalau seandainya ada orang ketika dia baca buku, dia langsung baca kemudian tanpa beradab terlebih dahulu mendoakan dan sebagainya. Wah, bisa jadi apa? Kurang keberkahannya. Bisa jadi apa? Dia belajar bukan mendapatkan kelembutan, tapi mendapatkan apa? Bantahan, keras-kerasan hatinya. Maka waliyadzubillah ikhwatal iman, kita harus menghindari sifat-sifat tersebut. Kemudian yang keempat yaitu adalah wa idza haddatha bal yunziluhu manzilatahu li'alla yashinahu min haitsu arada an yamdahahu. Dan hendaknya seseorang yaitu menempatkan gurunya itu sesuai dengan porsirnya. Ngerti ya? Sesuai dengan porsirnya gitu, sesuai dengan porsirnya. Karena dengan itulah nanti antum akan diberikan keberkahan ilmunya, dan bahkan ketika sang guru dia mendapatkan akhlak yang baik dari muridnya, dia akan lebih ikhlas lagi dalam menyampaikannya. Walaupun itu sedikit, itu akan melekat dia sampai dia tua. Itu dia keberkahan ilmu. Karena betapa banyak seseorang dia belajar banyak-banyak, ketika dia belajar banyak-banyak hanya mendapatkan apa? Kayaknya dulu pernah ini deh, dulu. Itu akibat apa? Tidak berkah. Kenapa? Karena dia tidak memuliakan. Kemudian yang berikutnya, ikhwatul iman sedikit lagi ya. 2 halaman lagi. Wal yashkur ta'limahu wa yad'u lahu, dan hendaknya dia berterima kasih kepada gurunya ketika dia telah diberikan pengajaran kepadanya. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Masya Allah. Ucapkan itu karena bentuk seseorang memuliakan ahli ilmi, memuliakan gurunya. Ya. Wa yad'u lahu, dan juga mendoakan. Ya, mendoakan. Sekarang Anda mau tanya jujur sama antum, berapa kali antum doakan Ustaz Khalid? Jarang Ustaz. Anda mah kayaknya kalau doain kalau habis dapat gajian Ustaz. Ya Allah, muskilah seperti itu ikhwatul iman. Doakan ikhwatul iman guru-guru antum. Kemudian wala yudhhir al-istighna anhu, jangan pernah engkau itu menunjukkan di hadapannya itu seperti enggak butuh di hadapannya. Jangan pernah menunjukkan seperti itu. Walaupun antum itu pernah belajar, jangan pernah menunjukkan sifat tersebut. Jangan pernah. Ya ikhwatul iman, dan itulah di antara adab. Kemudian saya percepat, wala yu'dhihi biqaulin aw fi'lin. Jangan pernah menyakiti ucapan melalui ucapan dan juga melalui perbuatan. Dan juga beliau mengingatkan wal yatalattaf fi tanbihihi ala khata'ihi idza waqa'at minhu zallah. Nah, apabila ternyata engkau mendapatkan guru engkau lagi melakukan kesalahan, maka hendaknya tegurlah dengan cara yang bagus, cara yang arif. Kenapa? Coba perhatikan ikhwatul iman. Nih, ini reals nih. Banyak sekali penuntut ilmu zaman sekarang ketika mendapatkan gurunya ngisi kajian, misalkan dari 1 jam itu menit pertama sampai menit ke-60 ternyata ada kesalahan. Wah, ini kayaknya ustadznya salah nih, ini bukan hadis ini adalah ucapan atau athar. Kemudian sambil digoreng. Wah ini ustadz, mana ustadz gitu aja nggak tahu bukan hadis. Atau ini ustadz ini nggak tahu apa hadis sahih sama hadis dhaif. Sampai segitunya ikhwatul iman. Maka hal ini adalah perbuatan yang tercela, nggak boleh. Karena apa? Ikhwatul iman, coba perhatikan dari menit pertama sampai menit ke-60 misalkan. Ketika dibandingkan dengan kesalahannya, lebih banyak kebenarannya, kebaikannya atau kesalahannya ikhwatul iman? Lebih banyak kebenarannya. Lebih banyak kebenaran daripada kesalahannya ikhwatul iman. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ketika dia ingin menegur gurunya, maka tegurlah dengan cara yang baik. Ya, Anda dapatkan ada sebagian kawan-kawan, Masya Allah, jazakumullah khair, menyampaikan, Ustaz, kayaknya hukum ini, bukankah hukumnya ini Ustaz? Oke. Disampaikan baik-baik. Oh iya, jazakallah khair. Ntar Ustaznya akan merespon dengan baik. Oh iya, jazakallah khair, diingatkan. Nah, seperti itu. Ini jangan sampai ketika dia mengetahui gurunya salah, Ustaz, ente itu paham gak sih hadis dhaif Ustaz? Sadid sekali, gak boleh seperti itu ikhwatul iman. Tidak boleh. Kemudian ikhwatul iman, nah ini dia tata cara. Wa mimma tunasibul isyaratu ilaihi huna bil ikhtisar ma'rifatul wajib iza'a zallatil alim wa huwa sittatu umur. Di ini dikasih tips triks dari sang penulis yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin, apabila engkau mendapatkan guru kalian itu dalam keadaan salah, bagaimana sikap kita? Yang pertama adalah at-tathabbut fi suduri zallati minhu. Yang pertama antum cross check dulu nih, benar atau enggak nih? Di cross check. Misalkan contoh, ya,
ketika ada seorang guru menyampaikan ternyata temannya ini dia mendapatkan informasi dari temannya bahwasannya si gurunya ini mengatakan A, gitu kan? Terus kemudian ketika dia mengetahui ini salah nih, jangan langsung mengatakan wah itu udah bukan ahlus sunnah lagi itu gurunya tuh. Masya Allah berat sekali perkataan kayak gitu. Gak boleh seperti itu, harus tasabut, di cross check dulu. Dengan apa? Coba antum WA dia, gitu kan? Datangin dia, Ustaz Afan Ustaz. Antum mengatakan bahwasannya kumur-kumur itu hukumnya misalkan contoh apa? Misalkan kumur-kumur itu hukumnya rukun Ustaz. Wah, dari mana dalilnya rukun misalkan seperti itu. Antum tasabut dulu, tasabut. Entah itu WA atau japri kepada dia. Itu dia. Yang pertama. Jadi harus seseorang itu cross check. Kemudian yang kedua, at-tasabut fi kauniha khata'na. Kalau seandainya kata beliau ternyata benar sang gurunya ini salah setelah cross check, ya. Wa hadhi wadhifatul ulama'ir rasikhin fayus'aluna anha. Maka coba bandingkan, tanyakan dulu kepada ulama yang lainnya, alim yang lainnya. Tanya, Ustaz Afan, ada Ustaz ini mengatakan bahwasannya hukum ini itu A. Emang benar Ustaz? Tanya dulu kepada yang alim. Jangan tanyanya ke kawan yang baru belajar. Salah. Seperti itu. Sebagai contoh misalkan, ya hukum isbal, misalkan hukum isbal. Itu mengatakan isbal itu hukumnya sunnah misalkan seperti itu. Atau misalkan haram ya isbal gitu kan. Kemudian tasabut, dia ngomong haram Ustaz, emang benar Ustaz haram, tasabut. Nah ternyata yang Anda dapatkan sunnah misalkan seperti itu. Ya udah tasabut, tanya orang yang alim, dijelaskan. Oh ternyata ketika dijelaskan, oh ini khilaf para ulama, maka clearlah permasalahan seperti itu. Jelas ya? Jadi harus tanya yang lebih alim, jangan tanyanya itu yang sekelas mereka. Maka itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, tarkul ittiba'ihi fiha. Dan ternyata kalau seandainya si alimnya ini benar-benar setelah ditanya kepada seorang ar-rasikh ulama yang lain ternyata dia benar-benar salah, maka ikhwatal iman jangan diikuti kesalahannya. Ingat, jangan diikuti kesalahan, bukan jangan diikuti ustadznya. Kebanyakan orang ketika ada kesalahan satu ataupun dua atau tiga, empat ya di ustadznya, langsung dia mengatakan, udah ustadz itu udah bukan ahlus sunnah lagi, tinggalin aja. Udah mu'tazil, Masya Allah. Serem sekali ikhwatal iman. Lalu kalau antum baca ikhwatal iman, ada suatu kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nama kitabnya adalah Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Itu kitab isinya bagaimana para ulama berdebat terdahulu. Itu semuanya. Bagaimana sampai keras-kerasan. Tetapi di dalam perdebatan itu mereka sangat bijak dalam beradab kepada lawannya. Kepada yang lebih tinggi ilmunya. Subhanallah. Tuh, bayangkan. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan bisa jadi ketika sang ulama ini dia salah sampai dia memberikan uzur kepadanya. Apa? Bisa jadi hadisnya ini belum sampai kepada dia. Sebegitunya. Subhanallah. Tuh dia. Itu kitab itu luar biasa. Itu orang alim asatidah mungkin mengetahui itu kitab itu. Bagaimana luar biasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengumpulkan pendapat-pendapat kalau dibilang ini nyeleneh. Tetapi ternyata apa? Diberikan uzur. Subhanallah. Sama beliau. Tuh dia. Makanya kita sampai saat ini mengenal ataupun kita yang sering menukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bagaimana beliau luar biasanya ilmunya tersebut. Kenapa? Beliau sangat beradab. Bahkan beliau diakui oleh kawan sekelasnya, gurunya, bahkan dengan lawannya. Dengan bagaimana? Dengan akhlaknya beliau subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan akhlaknya beliau. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah azza wajalla, ketika didapati sekali lagi kembali ada yang salah dalam gurunya, bukan gurunya yang ditinggalkan. Coba betapa banyak akhir-akhir ini jangan dengerin Ustadz Fulan karena Ustadz Fulan itu apa Fulan gini. Subhanallah. Nanti kalau seandainya semuanya ditinggalkan, antum mau dengerin siapa? Mau ulama siapa? Mau ustadz siapa yang antum dengarkan? Bahaya yang terjadinya apa? Orang-orang yang tidak berkelas, yang tidak diketahui bagaimana dia belajarnya, dia akan menguasai antum. Itu yang bahaya. Sedikit-sedikit langsung ini sedikit, nggak boleh seperti itu. Maka seseorang itu harus sesuai dengan porsirnya, yaitu ketika dia mendapat kesalahan, maka kesalahannya itulah yang tidak boleh
ikuti. Adapun sisanya, kajian-kajiannya bagus, masih diikuti, silahkan. Subhanallah. Jelas sampai sini, kawan? Seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu iltimasul udri lahu bi ta'wili sa'ir. Nah, ini tadi udah disampaikan. Hendaknya dia memberikan udzur kepada guru-gurunya, memberikan udzur kepada mereka. Seperti itu. Ya, mungkin bisa jadi ketika beliau menyampaikan itu hafalannya itu lagi sedang kurang bagus dan sebagainya, atau misalkan contoh dia lagi baca baca kitab, ternyata yang harusnya nasab ya, harokatnya fathah ya, dia baca marfu, wah langsung dikatain gitu kan, ini Ustadz gak bisa bahasa Arab apa ya, enggak gitu. Mungkin antum harus kasih udzur kepada dia. Oh mungkin dia lupa, atau dia mungkin kelibet ngomongnya dan sebagainya, itu dia. Kemudian yang kelima, ikhwatul iman, badlun nushi lahu bilutfin wasirrin la bi'unfin wa tashhirin. Hendaknya ketika engkau tahu bahwasannya guru engkau itu lagi salah, hendaknya engkau wajib memberikan nasihat kepada gurunya, wajib berikan nasihat kepada dia. Ya, karena kalau seandainya dia tidak diberikan nasihat, kira-kira dia akan terus ke dalam kesalahan. Akan terus dalam kesalahan. Tapi ingat, beliau mengatakan bilutfin, dengan cara yang lembut dan baik, la bi'unfin, tidak boleh menjatuhkan kehormatannya. Kemudian yang keenam, ikhwatal iman, ya ini yaitu adalah hifdzu janabihi fala tuhdaru karamatuhu qulubil muslimin. Menjaga kehormatannya sehingga wibawanya tidak runtuh di dalam hati kaum muslimin. Maka ikhwatal iman, hendaknya seseorang memperhatikan hal tersebut, jangan sampai dia menjatuhkan ya marwah yang pernah berjasa, di mana dia adalah bapaknya ruh atau bapaknya rohani bagi kalian semuanya, bagi antum semuanya. Kemudian yang terakhir ditutup oleh statement beliau, wa mimma yuhdharu minhu mimma yattasil bi tauqiril ulama, ya, dan di antara hal yang harus diwaspadai terkait salah kaprah dalam menghormati ulama adalah masuratuhu tauqir wa maluhu al-ihanah wa tahqir, yang dimana sejatinya gambarannya dia seperti memuliakan, tapi sebenarnya ini bukan memuliakan, ini justru menjatuhkan. Paham gak sampai sini? Jadi seakan-akan orang lihat ini memuliakan, padahal ini menjatuhkan. Sebagaimana contoh, kalau di sini diberikan contoh. Contohnya apa? Ini beliau sampai ka izdihami 'alal 'alim wa tatriqi 'alaihi wal iljaihi ila asri subul. Seperti ketika seseorang setelah kajian, kalau antum pernah lihat ya, kajian di Madinah atau di Timur Tengah atau di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, kalau setelah kajian itu biasanya murid-murid itu pada ngapain? Berkumpul. Ngapain? Ngedekatin gurunya. Sampai gurunya itu susah jalan. Ya. Nah kata beliau, itu sejatinya bagus, gambarnya, tapi sejatinya itu adalah apa? Menjatuhkan marwahnya. Kenapa? Ini gurunya mau jalan gimana? Susah. Nyari sendal aja susah, misalkan seperti itu. Jadinya apa? Pengennya memuliakan, jadinya aja jatuh kehormatannya. Itu tidak boleh. Makanya tidak masalah kayak misalkan, mohon maaf, beberapa asatidzah itu menggunakan patwal, menggunakan tim ya buat menjaga, itu bagus itu. Agar apa? Agar yang aslinya mereka itu kan senang tuh ketika datang kan asatidzah kan, oh masya Ustaz, assalamualaikum, pengen salam. Tapi kalau nggak ada yang jagain, kira-kira ini Ustadz nih belum nyampe ke depan udah capek duluan. Kenapa? Direbut kanan, direbut kiri dan sebagainya, itu dia. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, hati-hati. Ya, sejatinya ketika dia ingin menghormati ulama, maka benar-benarlah engkau jaga, jangan sampai seakan-akan itu menjatuhkannya. Mungkin itu saja yang kami sampaikan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari pribadi. Kita cukup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.